Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Apa ya? Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak yang tidak mampu untuk kita hitung satu persatu, nikmat yang patut untuk kita jaga dengan mengucapkan alhamdulillah atas kenikmatan yang Allah berikan, dan dengan cara mendoakan orang yang menjadi perantara sampainya kenikmatan kepada kita, serta menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk menunjang ketakwaan kita kepada Allah. Termasuk pertemuan kita pada malam hari ini, semoga dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya kita untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya yang telah Dia berikan, apakah itu nikmat sehat kita, waktu, dan lain sebagainya. Dan semoga pertemuan kita menjadi perkara yang memudahkan kita, menjadi wasilah untuk memudahkan jalan kita ke surganya dan dijauhkan kita dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita bahas Bapak Ibu hadis yang ke-31 dari kitab Riyadhus Shalihin. Leres Pak? Tentang seorang wanita yang didapati nangis di atas kuburan anaknya, ditegur oleh Nabi dikipatno tegurannya. Terus kemudian setelah itu dia datang, setelah tahu bahwasanya yang negur itu adalah Nabi, dia datang mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kula mboten ngertos lek niku jenengan, sakniki kula sabar. Maka Rasul mengatakan, kasep, sabar iku lek teng gempuran pertama. Hadirin yang dirahmati Allah, beberapa pelajaran sudah kita ambil kemarin Bapak Ibu. Tasih emut napa mboten Pak Dewi ingin apa mawon? Seniku mungkin lek. Dan ketinggalan niki warga Kelutan digeruduk iki, masa kok ngendi. Nggih. Alhamdulillah, yang antusias untuk cari ilmu perjalanan panjenengan niki enten sing griyane tuku barang kita ya. Wonten. Nggih. Saking Bendo, saking pundi Pak? Konjaraan. Nggih. Saking pasar subuh barang ya niki. Nggih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti perjalanan yang panjenengan tempuh dengan dimudahkan perjalanan akhirat panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kayaknya kemarin kita bahas tentang niyahah Pak. Terakhir niku kita bahas tentang niyahah. Rasulullah SAW beliau mengingatkan perempuan ini, bukannya dia total salah mboten. Dielingne niku sing sabar Bu, itu bukan berarti dia nangis tidak boleh, mboten.
Tapi ada indikasi-indikasi wong ki gak sabar kita ngoten lho. Ada indikasi-indikasi dia nanti niyahah, randang mulih-mulih terus kemudian nyakar-nyakari ngedui lemah kuburane anaknya kan malah repot. Sedangkan seorang mayit bisa disiksa oleh Allah karena niyahah atau ratapan yang dilakukan oleh keluarganya. Nggih, itulah kenapa oleh Rasulullah SAW ditegur Bapak Ibu. Setelah selesai Rasulullah SAW negur terus dikipatno Pak. Nggih, ini menunjukkan hadirin ya napa niku resikonya amar ma'ruf nahi mungkar nggih ngoten niku Pak. Jangan harap setiap napa niku, setiap nasihat yang kita sampaikan kepada anak kita, kepada istri kita, terus suami ibu-ibu, kepada orang yang kita sayangi, nasihat itu diterima begitu saja, lek peh nasihati terus diterima ngoten. Mboten, Pak. Tapi kan aku menang tuwek ritek Bapak Ibu. Nggih. Gini mboten, Pak? Tidak semua nasihat itu kan bisa diterima orang. Leres mboten, Pak? Lah niki Nabi mawon nasihatnya dikipat loh Bapak Ibu. Nggih. Beliau mengatakan sing sabar, awakmu gak ketiban. Lah aku ngoten, Pak. Jadi hadirin dirahmati Allah, jadi ya resikonya ngoten niku, Pak. Jadi jangan disangka Bapak Ibu terus kita nasihati sekali ngono langsung isok mari, mboten mesti, Pak. Apalagi ibu-ibu. Nggih. Ibu-ibu, Bu. Kadose katanya niki ini ahli psikologi wonten apa mboten niki? Psikologi? Mboten? Oh ada. Oh nggih. Katanya nggih. Suara wanita didengar oleh laki-laki, putrane napa suaminya, itu suaranya mek kados napa niku suara nyamuk ngoten niku lho. Leh ngomong wis wetek ngoten niku ibu-ibu. Tenanan oleh ngomong. Tapi ini yang terdengar di telinga itu hanya seperti suara nyamuk. Ngomong apa wis ndang. Ngoten lho. Mek dengi mek ganggu tok. Nggih. Greget nih tapi nggih. Jadi ketika putrane panjenengan diomongi kalih ibu napa mawon, pokoknya mboten kalau tidak ada sentuhan, cuman ngomong tok, alah mesti mboten dimireng nih. Tapi kalau ada sentuhan tangan, ngoten niku dimireng nih. Beda dengan bapak-bapak. Bapak nggih nyuruh anak berhenti ngoten, mek ngoten mawon. Ibu-ibu ndadak ngomong nopo man mboten tek dimireng nih, tapi begitu bapak mulai ngoten mau langsung mendel. Dielingne bapake karo dielingne ibuke benten. Leres mboten Bapak Ibu? Nggih. Jadi hadirin dirahmati Allah, jadi kita kembali lagi sekali lagi resikonya amar ma'ruf nahi mungkar nggih ngoten niku, Pak. Nasihat yang kita berikan Bapak Ibu ndak mesti diterima, mboten. Rasulullah mawon nasihatnya dikipatno. Kemudian setelah itu apalagi pelajarannya? Dinasihati oleh Rasulullah, wanita ini tidak mau menerima, belum mau menerima. Begitu dikasih tahu tadi Nabi loh, dia sadar Pak, maka dia langsung lari ke rumahnya Nabi. Kebetulan tidak ada yang menjaga pintu, dia ketok pintunya Nabi, dibuka oleh Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kula mboten ngertos lek niku jenengan, sabar sakniki kula, sabar sakniki kula. Ini hadirin dirahmati Allah, gambaran kita sebagai manusia Bapak Ibu. Berapa banyak dari manusia berusaha untuk mencari pengakuan manusia yang lainnya. Leres boten Pak? Okay. Bapak Ibu dirahmati Allah, padahal kata para ulama sungguh bodoh, kata para ulama. Orang yang sibuk mencari pengakuan orang lain, padahal dia tahu begitu dia mati dilupakan oleh mereka. Ini jangan sampai hadirin kita melakukan kesalahan Pak.
Yang kita napa niku, yang mau kita klarifikasi itu Bapak Ibu, nggih, kesalahan kita tujukan kepada manusia, mboten Pak. Kita jadi soleh itu bukan untuk orang Pak, kita jadi soleh itu untuk diri kita sendiri, untuk Allah. Percuma Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggih, kita melakukan kesalahan terus kemudian klarifikasi kepada manusia Pak, nggih. Klarifikasi kepada manusia, mencari pengakuan manusia, oh wis gak popo. Tapi Allah Subhanahu wa taala tasik duka. Kan nggih repot, leres mboten Bapak Ibu. Jadi hadirin dirahmati Allah, mari Bapak Ibu. Justru tidak ada pengakuan manusia yang kita butuhkan untuk mempermudah urusan akhirat kita kecuali hanya satu Pak. Sekali lagi, tidak ada pengakuan manusia Bapak Ibu yang kita butuhkan untuk mempermudah urusan kita di hadapan Allah kecuali hanya satu Bapak Ibu. Okay. Jadi orang mau ngomong apa Pak, itu tidak kita butuhkan Pak. Hanya tidak kita butuhkan nanti untuk kehidupan akhirat Bapak Ibu. Hanya kita butuhkan untuk membersihkan nama kita saja di dunia Pak. Dan itu dari yang mesti Bapak Ibu. Berapa banyak orang berusaha untuk klarifikasi, siapapun itu Bapak Ibu, melakukan apa niku, misalkan perusahaan atau mungkin pemerintahan melakukan apa Pak istilahnya, kesalahan untuk nabi apa Pak, istilah keren ini apa Bapak Ibu, blunder, nggih, blunder apa otone apa Pak, blunder, nggih. Perusahaan misalkan, orang secara personal misalkan melakukan blunder Bapak Ibu. Blunder masa blunder mocone Pak? Nggih. Nggih, ngoten niku Pak. Melakukan kesalahan Bapak Ibu. Terus klarifikasi, mungkin karena dia napa niku figur publik Pak nggih. Dia melakukan kesalahan, mereka iki berusaha untuk membersihkan namanya, dia panggil media, dia klarifikasi. Setelah klarifikasi itu, apakah membuat pandangan orang terhadap dia semakin baik atau justru malah maido tok Bapak Ibu? Pundi Pak? Pun klarifikasi padahal. Sudah klarifikasi Bapak Ibu. Niku malah oh, iya bisa kita maklumi begini begitu. Atau malah alah blegedes. Ngoten mawon Pak. Dipaido napa malah diterima oleh orang. Pripun Bapak Ibu? Gimana dipaido Pak nggih? Lo berbeda Bapak Ibu kalau kita datang kepada Allah, kita melakukan kesalahan Pak. Kita datang kepada Allah Bapak Ibu. Kita minta maaf kepada Allah, ya Allah, astagfirullah, aku minta ampun kepada Engkau. Besok salah lagi Pak. Allah Subhanahu wa taala mboten maido Pak. Loh, ada sebuah hadis disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak Adam, jazakallahu khairan. Suwun Pak Gus. Ini Bapak Ibu nggih. Jadi Allah bertanya kepada malaikatnya tentang seorang anak Adam yang dia melakukan kesalahan terus bertaubat. Terus kemudian maaf nggih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hapuskan kesalahannya karena dia tahu dia punya Rabb yang Maha Pemaaf. Ternyata kesalahan itu Pak diulangi lagi Bapak Ibu. Niki lek napa niku sikap kita sebagai manusia menyikapi orang lain Pak. Melakukan kesalahan, minta maaf, klarifikasi, lah kok baleni melih Pak. Pripun Pak? Boleh. Nggih. Tambah bebas bundas Bapak Ibu. Tapi Allah, kita melakukan kesalahan yang sama Bapak Ibu. Setelah minta maaf, pun minta maaf Pak. Mereka elek njaluk ngapura niku sampai nangis-nangis barang lek kalih Allah. Jarang tapi nggih. Nggih. Astagfirullah ngoten tok nggih. Astagfirullah ngoten mawon lho Bapak Ibu, diterima oleh Allah. Kita melakukan kesalahan Pak, mau minta maaf lagi Bapak Ibu, mau minta ampun lagi. Apa kata Allah kepada malaikatnya? Malaikat itu asline mboten trimo Pak. Jarine njaluk ngapura lah kok baleni meneh. Apa kata Allah Bapak Ibu? Allah mengatakan hapuskan kesalahannya karena dia tahu ada Rabb yang senantiasa mau untuk menerimanya. Sampai ketiga kalinya nanti if'al ma syi'ta, Allah mengatakan wis lakonono, kerjakan sesukamu. Jadi orang ini Pak melakukan kesalahan minta maaf kepada Allah, melakukan kesalahan tobat lagi, lakukan kesalahan tobat lagi. Akhirnya Allah mengatakan wis lakonono sak karepmu,
qad ghafartu laka, sudah tak ampuni dosamu. Ini bukan berarti napa niku dia dibebaskan untuk berbuat maksiat, boten. Tapi karena kebiasaan dia yang setiap kali setiap kali dia melakukan kesalahan Bapak Ibu, dia minta maaf kepada Allah. Terus ngoten niku, Pak. Akhirnya Allah mengatakan, "Wis kono sakarepmu lakono nopo." Kenapa? Karena Allah tahu dia nanti akan meminta maaf. Bagaimanapun kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Apa kata para ulama? Menungso niku napa to? Menungso niku kados para ulama, Pak. Saya lupa bahasa Arabnya, nggih. Manusia itu, Pak, bener itu salah, Bapak Ibu. Benernya itu salah, apalagi salahnya. Loh kok bener tok salah? Ngeten contohnya, Pak, nggih. Saya duduk di sini untuk napa niku berbagi ilmu. Ini kan leres, Pak, nggih. Tapi kadang ngeten salahe. Misalkan saya duduk napa niku rada dhuwur sithik ngoten kula nggih rada rapatya pantes kali sing sepuh-sepuh. Makane kula mboten wangsul lek teng iki. Atau misalkan ketika saya ngomong Bapak Ibu nggih rada kasar, terus ada yang mungkin saya sebut namanya terus rada tersakiti. Yang saya sampaikan tuh nasihat ilmu, bener Pak. Benernya itu loh Pak, enten salah, leres mboten Pak? Apalagi salahnya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, sekali lagi kita kembali Bapak Ibu, tidak butuh kita dengan pengakuan manusia untuk menyelamatkan akhirat kita, kecuali hanya satu Pak, satu pengakuan dari manusia yang bisa menyelamatkan akhirat kita. Napa niku? Salat mereka ketika kita sudah menjadi mayit, Bapak Ibu. Hanya satu itu Bapak Ibu. Yang lain boten Pak, ndak Bapak Ibu. Orang hadirin dirahmati Allah, di mata manusia mayit dipandang wah, kalau karangan bunganya jrentet-jrentet Pak nggih. Oh wakeh dari sini, dari situ, bang-bang nopo, kewabeh ngei, dari nopo niku Polres, dari Kodim. Hadirin dirahmati Allah, tapi sing nyolati mek pinten Bapak Ibu? Iya percuma. Nggih. Maka hadirin dirahmati Allah, mari Bapak Ibu, kita persiapkan Pak nggih. Kalau kita pengen napa niku terbantu dengan pengakuan manusia, kita persiapkan Pak. Kira-kira nanti saya mati itu yang mau nyolatkan berapa orang? Sing kira-kira gelem nyolatke iki lho sinten? Nah, itu yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Alhamdulillah niki warga Kelutan antusias untuk menyolatkan jenazah. Nah kalau panjenengan sudah di sini, ini Bapak Ibu dirahmati, jangan sampai sibuk dengan napa niku pekerjaan akhirnya buatan serawung tonggo ra ngerti iki tanggane sapa. Terus kemudian ketika meninggal lu mboten enten sing teko, ya jangan sampai Bapak Ibu. Dan mari kita perbanyak Pak nggih. Mari kita perbanyak, apalagi di usia napa niku yang semakin senja Bapak Ibu. Semakin senja napa semakin peteng Pak. Nggih, yang semakin lama Bapak Ibu usia niku mboten bertambah tapi terus berkurang. Nah, ini Pak, kita butuh orang-orang baik yang banyak Pak, untuk setidaknya Bapak Ibu, harapan kita mereka mau untuk berdiri di belakang kita bersaksi, ya Allah si mayit ini mayit yang baik, ya Allah, ya Allah ampuni si mayit ini. Dan setidaknya kata Rasulullah SAW minimal 40 orang. 40 niki enten syarat tasian Pak, la yusyrikuna billahi syai'a, mereka tidak menyekutukan Allah sama sekali. Percuma kita Bapak Ibu pertaruhkan nyawa kita untuk pekerjaan, lupa kita dengan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, perkumpulan-perkumpulan yang baik. Hadirin dirahmati Allah, ternyata tempat kita mempertaruhkan nyawa Pak, mereka tidak datang seluruhnya teman-teman kita, hanya datang perwakilan saja, kirimkan karangan bunga Pak. Seorang niki Bapak Ibu, kalau cerita angsal napa mboten Pak? Angsal nggih. Ini hadirin, ada seorang pramugari Pak. Ya siki Pak Yopi langsung boh ngono. Seorang pramugari dituntut untuk punya penampilan yang Masya Allah. Terus kebetulan rambutnya pun juga bagus, maka
oleh bosnya, oleh napa niku atasannya ndak boleh pakai jilbab juga di pekerjaan. Itu kalau pramugari niku angsal nggih jilbab napa mboten? Lek teng Indonesia. Oh, wis dukon nggih. Sebagian maskapai boleh nggih. Nggih. Nah, ini dia ndak diperbolehkan oleh atasannya. Rambutmu iku apik begini begitu dituntut ndak boleh pakai hijab, wis ngoten niku. Terus kemudian dia bekerja di napa niku jadi pramugari itu sudah bertahun-tahun Bapak Ibu. Sudah bertahun-tahun sudah dikatakan senior, Pak. Dia dengarkan napa niku kajian tuh hanya lewat napa niku sosial media saja. Tapi dari kajian yang dia dengarkan, Pak nggih, Allah Subhanahu wa taala menyisipkan hidayah dari situ Bapak Ibu. Akhirnya dia mengatakan, lek ngene iki terus kapan marine aku wis aku tak yo golek bekal besok ben ning akhirat. Dia resign Pak dari pramugari itu, dari pekerjaannya. Terus kemudian dia pakai jilbab, dia pakai kerudung, terus ikut pengajian. Kebetulan ustadznya nggih rodok terkenal. Nggih terkenal bukan rodok, nggih terkenal, ikut pengajian sekali saja ikut pengajian. Sekali tok Bapak Ibu. Tapi di satu kali itu Pak, dia kenal dengan teman duduknya 2 atau 3 orang. Gitu Pak. Itu pengajian ibu-ibu Bapak Ibu. Terus kemudian setelah beberapa waktu sakit Pak, masuk rumah sakit. Nah, di satu kajian, kajian beliau juga. Ini hadirin baru mau mulai, ibu-ibu yang ada di belakang kan nggih. Ini kan kajian ibu-ibu semua. Ibu-ibu yang ada di belakang tiba-tiba ada yang ngacung. Nggih enten apa? Anu Ustaz, ini ada jamaah baru. Jamaah baru napa niku mantan pramugari nggih, memutuskan untuk berhijab, baru ikut kajian mungkin cuma 1-2 kali saja. Sakit Ustaz, tolong didoakan. Diopnam di rumah sakit. Oh ya, nanti setelah pengajian kita doakan. Selesai pengajian, mau selesai pengajian Pak, tiba-tiba ibu-ibu yang tadi itu nangis dengan napa niku 2 atau 3 orang itu nangis. Ada apa? Enten apa Bu? Gitu. Terus kemudian ngomong, Ustaz, tadi napa niku teman yang mau kita doakan supaya sembuh ternyata diambil oleh Allah. Masya Allah. Dan napa niku? Nah, ini Bapak Ibu cara Allah menyayanginya pripun Pak. Akhirnya si Ustadz ini beliau mengatakan, ya udah habis ini kita datang ke rumahnya takziah bareng, semuanya yang ndak libur wajib menyolatkan, dibawa suaminya, silahkan diajak ke sana, kita sholatkan. Beliau pun datang ke sana. Sampai di sana Bapak Ibu ada karangan bunga. Teman-teman dari pekerjaannya itu Pak datang cuman perwakilan. Tapi ini Bapak Ibu teman dari pengajian tuh Pak nggih, cuman 1 kali Bapak Ibu dia datang. Mereka datang geruduk semuanya menyolatkan Bapak Ibu. Dan hadirin dirahmati Allah, yang paling dibutuhkan si mayat kan ini Pak nggih. Karangan bunga damel napa benjing Bapak Ibu? Nggih napa ten Pak? Nggih, yo sok pantese no piye no. Dan untuk di akhirat kita nih mboten kita butuhkan Pak nggih. Karangan bunga mboten dikirim mriko Pak nggih. Naming teng ngajeng di depan rumah kita saja Bapak Ibu. Nggih. Dan berapa banyak hadirin dirahmati Allah orang dia ndak paham yang dibutuhkan mayit itu loh. Berdirinya kita berikan penghormatan. Coba Bapak Ibu nggih, di agama napa niku, agama Kristen, agama Katolik, agama Yahudi, napa niku Buddha, agama Hindu, orang Jepang, orang Cina, mereka mau nglayat itu Pak. Itu mesti ada penghormatan kepada si mayit. Nggih napa ten? Bahkan sing napa niku enten sing kungfu niku dadak sujud-sujud barang terus pakai 3 jari napa 3 biting niku barang. 1 biting lho Pak nggih. Penghormatan. Lah ini orang Islam Pak nggih, orang Islam dia datang takziah muslim yang lain Pak. Dicepai napa niku? Dicepai kursi, datang langsung lungguh Bapak Ibu. Ya nyalimi keluarganya langsung lungguh. Mayitnya itu loh tidak diberikan penghormatan, tidak disolati Bapak Ibu. Lang mau disolati karo Pak Mudin no. Mas yo pun disolati kali Pak Mudin, ditaruh di situ itu Pak supaya kita nyolati juga Bapak Ibu. Lah percuma hadirin dirahmati Allah, wong yang napa niku dibutuhkan oleh si mayit, dan dia tahu Pak nggih, dia kan ada di situ Pak. Nggih, gitu Pak. Jadi sebagaimana dalam sebuah hadis itu, mayit Pak
Orang kalau dicabut nyawanya, diangkat oleh Allah, terus dikembalikan lagi di dunia. Kan ngoten. Ketika napa niku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'atil janazatu ala anakir rijal." Kalau jenazah itu diletakkan di pundaknya orang-orang laki-laki, sekelompok orang laki-laki, kalau dia baik dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Ayo gendang, ayo gendang, ayo gendang Mas, ayo gendang. Ayo Pak Yopi, gek dicemplungne kula, gek dicemplungne tenggen liang Pak Yopi, ngoten. Pak Agus, ayo Pak Agus, gendang-gendang dilebokne. Itu kalau baik. Kita masih hidup Pak nggih, diken napa niku tilem teng kuburan boten purun Pak. Begitu kita mati Pak, tidak ada yang kita rindukan kecuali liang lahat Bapak Ibu. Wa in kanat ghairu shalihatin, tapi kalau tidak baik dia akan mengatakan, "Ya laitaha, darab dikone ngendi? Aina tadhabuna biha?" Mau dibawa kemana saya? Mau dibawa kemana? Kene-kene wae. Itu Pak. Hadirin dirahmati Allah, kan miris Bapak Ibu. Orang-orang di agama lain saja takziah, dia napa niku berikan penghormatan kepada si mayit, tapi ada orang Islam dia takziah mek nyalimi keluargane terus lengguh cangkruk ngoten mawon jagongan. Untuk napa Bapak Ibu? Isolatkan Pak nggih. Walaupun sudah disolatkan oleh Pak Mudin, sudah disolatkan nggih jenengan solatkan. Tapi mek kula mawon niku mboten napa-napa. Salat jenazah sendirian ndak apa-apa, ndak apa-apa Pak. Mboten napa-napa, jenengan kali istri niku mboten napa-napa. 2 orang saja. Lagi misalnya mriku enten mik nggih jenengan kasih woro-woro. Sinten sing badhe nyolatne? Monggo. Ngoten, Pak. Nah, ini penting banget Bapak Ibu. Dan itulah satu-satunya pengakuan sekali lagi dari manusia yang kita butuhkan untuk menyelamatkan akhirat kita Bapak Ibu. Maka nggih niki jangan sampai warga Kelutan khususon nggih warga Kelutan Permai niki, apalagi yang sudah sering ikut kajian, ketika bertakziah cuman datang saja mboten nyolati, jangan sampai. Nggih Bapak Ibu nggih. Siap nggih untuk nyolati mayit nggih. 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 Tapi kan nggih kula dongakne, di salatnya niku Pak, itu nanti jadi syafaat Bapak Ibu. Ya doanya penting Pak. Tapi ketika kita nyolati, kata Rasulullah kan syaratnya kan disolati. Terus kemudian yang nyolati itu tidak menyekutukan Allah. 40 orang Pak, dereng petang dosa Bapak Ibu. Ini kirang jangkep Pak. Nih. Bahkan nanti ada pendapat ekstrim. Kalau mayit belum disolatkan 40 orang itu Pak, mboten dipendem Pak. Oke. Gitu Pak. Tidak dipendem. Untuk kebaikan si mayit ini, atau boleh ditunda. Yang sebenarnya itu napa niku dianjurkan untuk disegerakan, ini boleh ditunda sampai nanti dapat 40 niku lek lulus seleksi Pak nggih, lek dereng. Jadi mari hadirin dirahmati Allah, sekali lagi Bapak Ibu kita perbanyak teman-teman yang baik, yang harapan kita bisa memberikan pengakuan nggih untuk keselamatan akhirat kita, dan semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Terus kemudian Rasul mengatakan kasep. Iki jane nggih jawaban nyelekit Pak nggih. Sudah pun direwangi dari napa niku dari kuburan lari, ya Rasulullah, kula sabar, kula mboten ngertos jenengan kok sakniki kula sabar. Dijawab oleh Nabi kasep. Kadang Bapak Ibu kenapa kok napa niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak memberikan jawaban yang napa niku nyaman saja. Beliau justru mengatakan sabar itu ya di gempuran pertama. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena itu satu kebaikan, satu kebenaran Pak yang harus disampaikan oleh Nabi. Kebetulan lewatnya kejadian ini gitu loh. Jadi kadang Bapak Ibu nggih, kadang kita perlu untuk melakukan hal seperti itu Pak. Rodok nyelekit sidik tapi mboten terus nyelekit terus ngoten Pak nggih. Iki bawaane orang ini kalau ngasih nasihat itu mesti nyelekit. Ampun Pak. Yo kadang Bapak Ibu. Misalkan orang yang kita sayangi, orang tua. Ada Bapak Ibu nggih. Termasuk maaf nggih simbah kula. Niku mboten salat Pak. Ndak salat sampai usia beliau berapa 60 atau 70 gitu. Sekitar 2 atau 3 tahun sebelum pikun itu Pak,
Mereka iki nglumpukne anak-anake. Dikelompokne dituturi tenanan. Sanjange ngeten, ya aku iki wong bodoh. Wong bodoh sok lek mati iki ya diurusi. Ngoten, Pak. Ibu kula nggih, ibu saya nih langsung nyeletuk. Ora salat kok mati ya glundung ning ngono wae. Ngoten, Pak. Nggih. Ora salat kok mati ya glundung nih. Ibu saya itu ngajak simbah salat niku sejak nih Mbah Putri niku salat, Mbah Kakung mboten purun salat. Mbah Putri sudah ngajak terus ibu nggih ngajak putra-putrane nggih ngajak putri nggih. Putrane masih tunggal, putrine gangsal. Yo ngajak gitu. Tapi nggih panggah napa niku mboten purun salat. Dia ngajaknya nggih pelan-pelan nggih. Lha pas niku wau lho Bapak Ibu, pas niku wau, ibu niku rada nyelkit ngoten niku, Pak. Lah kok malamnya ditelepon Bapak Bapak saya Muryanto namanya, Pak. Mur sesuk-esuk kon ngidul. Loh enten apa? Kon ngajari salat. Masya Allah, sewenang ibu itu, Masya Allah beliau sampai sujud syukur, Pak. Alhamdulillah, ternyata selama ini saya ngomong baik-baik, pelan-pelan itu tidak diterima. Begitu ngomong ngotot itu kok ternyata dapatnya hidayah dari situ toh. Okay. Akhirnya bener Pak, Bapak besok langsung datang ke sana, terus bahkan pun sepuh pripun lewat apalan anu Pak nggih. Oh, Fatihah mboten apal, Pak. Kok boro-boro kok Fatihah. Kulhu niku lho mboten apal Bapak Ibu. Akhirnya pripun Pak? Nggih di depan itu napa niku? Tembok depan tuh ditulisi semua. Oke, dari bacaan surat pertama napa niku? Bacaan salat dari pertama sampai terakhir ditulisi mriku. Dan lucunya Pak, gila pripun niki. Akhirnya tanglet kula nggih Pak. Niku sing lek salat ngoten Mbah Kakung sing teng ajeng ngimami, tapi sing maos niku Mbah Putri sing teng wingking Pak. Nggih. Hadirin dirahmati Allah, ini sekali lagi Bapak Ibu nggih. Ini mungkin nggih seperti ini Rasulullah beliau mengatakan wis kasep. Ya rada nyelkit Pak, tapi pas itu dibutuhkan Bapak Ibu. Dan benar hadirin, ini hadis diabadikan oleh para ulama. Innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu di gempuran yang pertama. Pas des niku Pak, terus sabar. Itu sabar dengan pahala yang terbanyak ketika kita ditimpa musibah. Kalau misalkan tidak di gempuran pertama, apa mboten enten sabare? Nggih Pak, ketika dengar kabar gitu, orang yang kita sayangi meninggal, des ya wis rasane iki pengen nangis, pengen nopos, ya nangis tenan nggih. Nangis gitu terus mikirnya macem-macem. Seorang istri napa niku anaknya 3, masih kecil-kecil nggih, ndak punya pekerjaan, suaminya dikabarkan meninggal. Bingung. Engko terus anakku sing leh ngopeni piye, leh makani ge opo. Ini kan sempat terfikirkan. Jadi kan Bapak Ibu kan buatan langsung sabar. Kan buatan Pak nggih. Ada prosesnya. Gini buatan. Yo jenenge menungso gadah perasaan, punya air mata. Lah air mata buatan medal damel nopo, Pak nggih. Nggih, diciptakan air mata supaya kita nangis kok Bapak Ibu. Diciptakan hati oleh Allah, itu hati tidak bisa kita pegang, Pak. Pengen iki yo sabar tapi Allah Subhanahu wa taala cicipkan napa niku rasa sedih yang sangat, Pak. Nah, ini akhirnya Pak, di awal kali Bapak Ibu koyok mboten no sabar, ya Allah lah kok yo jenengan pundhut riyen. Mungkin sempat ada ucapan seperti itu, mungkin dalam hati, mungkin dalam lisannya. Hadirin dirahmati Allah, terus kemudian seiring berjalannya waktu, ya satu hari itu Pak, dia mulai ya Allah ini mesti yang terbaik, Allah mesti sayang sama saya. Begitu Pak. Akhirnya Bapak Ibu, dia tidak sabar di gempuran pertama Pak, tapi sabarnya setelah beberapa saat Bapak Ibu. Orang yang kayak gitu itu apakah tidak dapat pahala toh? Jadi yang dimaksud Nabi sabar itu ya gempuran pertama. Apakah yang dimaksud Nabi itu sing enek pahalanya guru sabar gempuran pertama toh? Sabar bare kuwi gak enek pahalane. Apakah yang dimaksud begitu atau tidak? Ini Pak nggih. Kata para ulama nggih. Para ulama mengatakan ketika mensyarah hadis ini, termasuk Syekh Utsaimin, beliau mengatakan
Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sabar terbesar, sabar dengan pahala yang terbesar dan terbanyak ketika ditimpa musibah itu adalah sabar yang dimulai di gempuran yang pertama. Semakin lama Bapak Ibu kita butuhkan waktu untuk sabar. Ini mungkin satu hari masih tasik tanglet, masih mempertanyakan, ya Allah kok sampean dhisik piye lho Pak sik ngoten niku nggih. Ya Allah, lah kok kula barang pripun ya Allah, kok kula jenengan cicipne teng kula niku dos pundi ya Allah, kurang napa kula, masih kayak gitu Pak. Begitu hari yang kedua dia mulai bisa tenang, mulai bisa menerima. Nah, itu Bapak Ibu nggih, dia tetap dapatkan pahala Pak, tapi pahalanya itu lebih kecil dibandingkan yang pertama kali dapat gempuran langsung sabar. Gitu. Itulah yang dimaksud Rasulullah SAW, innamas sabru indas sadmatil ula. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Sebelum kita lanjutkan hadis yang ke-32, ada yang mau ditanyakan? Oh, monggo Pak Juwari. Nggih. Pertama adalah mensolati jenazah. Nggih. Rata-rata di wanita itu banyak yang tidak mensolat. Ini apakah hukumnya? Nggih. Rata-rata wanita itu tidak ikut mensolati jenazah. Ini apakah hukumnya berbeda dengan laki-laki atau memang diarahkan saja? Nggih. Jadi laki-laki ataupun wanita itu anjurkan untuk menyolatkan jenazah. Hukum menyolatkan jenazah itu fardu kifayah, wajib yang digugurkan kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang. Untuk siapa fardu kifayah itu? Untuk laki-laki maupun perempuan. Walaupun nanti sebagian ulama mengatakan karena di dalam hadis itu disebutkan arba'una rajulan, 40 orang laki-laki, la yusyrikuna billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah. Terus kemudian disebutkan dalam persaksian itu kan laki-laki 1, perempuan 2. Oke. Jadi seorang laki-laki persaksiannya itu samanya kalau perempuannya 2 gitu. Itu sebagian ulama mengatakan ya perempuan napa niku ya dianjurkan, ya dianjurkan, tapi kesaksiannya lebih lemah. Tapi jumhur mengatakan boten, ndak. Kesaksian laki-laki dan perempuan dianggap napa niku dianggap berbeda itu kalau di urusan dunia saja. Kalau di urusan akhirat laki-laki maupun perempuan itu sama. Antum syuhadaullah fil ardi. Kalian semuanya laki-laki maupun perempuan itu adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi. Ngoten nggih. Jadi tetap ibu-ibu nggih nyolati. Ngoten nggih Ibu nggih? Nggih. Cukup. Terus nanti kalau ditentukan angka orang itu artinya wanita juga bisa bersoal seharusnya. Nggih, mboten. Jumlah. Nggih. Kemudian yang berikutnya adalah kesaksian. Ucapan kesaksian itu bisa membantu jenazah di akhirat benar. Oh, bisa. Nggih. Oh, ucapan. Nggih, kesaksian. Nah, kesaksian ada sebuah hadis kan nggih. Waktu itu Rasulullah SAW kok mati Pak nih. Nggih. Mboten kiat. Oh, copnya. Nggih. Jadi Rasulullah SAW beliau waktu itu sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat, lewat jenazah. Ada jenazah lewat, terus para sahabat mengatakan, orang baik ini ya Rasulullah, begini begitu. Nah, wajabat kata Rasulullah, wajib. Terus kemudian lewat lagi jenazah, para sahabat mengatakan, wong iki jan mau wales begini begitu, elek nemen. Rasul mengatakan wajabat. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, ya Rasulullah, napa jenengan sanjang wajabat niku? Nggih.
Rasul mengatakan antum syuhadaullah fil ardi. Itu tadi. Kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi. Jadi kesaksian manusia apakah bisa perkataan niku Pak nggih? Apakah bisa membantu? Ya bisa jadi membantu, tapi seberapa gitu loh. Makanya ada tuntutan kita untuk menyolati jenazah. Kalau yang dibutuhkan hanya ucapan saja, mboten usah disolati Pak nggih. Kan ngoten. Nggih Pak. Nggih. Jadi wallahu alam bisawab. Kalau yang salat itu tadi napa niku ketentuannya kalau sudah 40 illa syufi'alahu kata Rasulullah, kecuali dia pasti akan diberikan syafaat. Dia punya dosa dihapuskan, dia harusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka dan lain sebagainya. Itu kalau disolati sampai 40 orang. Nggih, ngoten nggih, cukup. Baik. Ada lagi? Oh enten. Ini pun anu toh, pun adzan tadi. Nggih, monggo Pak Kapal. Yang kami tanyakan, Nggih. apabila ada mayat yang tidak mati, Yang tidak yang sudah meninggal nggih. mati, Mayat nggih pun mati, Pak. Nggih. 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 dan tidak disolatkan, Nggih. apakah bukan lagi sholat gaib dari jauh dari kerajaan? Oke. Salat gaib apakah diperlukan ketika sudah disolatkan? Ngoten Pak. Para ulama mengatakan boleh ndak salat gaib untuk mayit yang napa niku sudah disolatkan di sana? Boleh. Sepakat ulama mengatakan boleh. Walaupun kejadian salat gaib yang terjadi di masa Rasulullah SAW itu kan salat beliau kepada Raja Najasyi. Nggih. Tapi tetap diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama. Ngoten nggih. Boleh. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini nggih, misalkan kita sholat gaib boleh saja. Tapi nggih, kita juga perlu untuk mendoakan diri kita sendiri, Pak nggih. Kadang Bapak Ibu ngeten, ini bukan berarti anti dengan napa niku salat jenazah mboten. Kita ini Pak nggih, di satu sisi ki yo ndongakne wong liya ki yo sregep Pak. Ya aja sampai kita lupa untuk mendoakan diri sendiri gitu loh. Nggih. Dan kalau napa niku misalkan saya menyolati jenazah yang ada di Palestina, duka jenazah piro, wong isih ngendi, kan tidak tahu kita. Itu yang saya niatkan tuh cuman satu. Ketika saya menyadari Bapak Ibu, mereka itu jauh lebih baik daripada saya. Orang tanya, lah terus apa perlunya kita menyolati mereka? Wong kita itu tidak lebih baik daripada mereka. Mereka harus bertempur, matinya mati syahid kayak gitu itu. Sedangkan kita di sini ini sembomboan. Oke. Begini Pak, simpelnya ngeten Bapak Ibu. Barangkali dengan saya menyolatkan itu, kan sholat kita terus diterima oleh Allah, disampaikan kepada si mayit yang ada di sana, yang si syahid itu, si syahid jadi tahu, oh Mas Teri melok nyolatnya ternyata, oh sok tak golek iya, ngoten Pak nggih. Ki Gufron ini melok nyolati ternyata, saya tidak kenal tapi ada namanya Gufron dari Indonesia. Akhirnya nanti terus napa niku saya dicari, iki Gufron dari Indonesia, tak selamat nih, ngoten Pak nggih. Ini kan hadirin dirahmati Allah, ya bisa jadi Bapak Ibu. Nggih. Jadi ketika kita menyolati jenazah, dia orangnya bahkan lebih baik daripada kita Pak. Lah Rasulullah SAW beliau meninggal, beliau tidak disolati pun ya panggah mlebu surga. Leres mboten Pak? Tapi para sahabat semuanya ikut menyolati. Kita pun tetap diperintahkan untuk berdoa di setelah sholat, setelah azan itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ndak kita doakan pun Rasulullah SAW tetap ada di maqam mahmudah. Terus apa apa manfaatnya untuk kita? Manfaatnya itu Pak nggih, ya kembali kepada diri kita sendiri gitu loh. Sehingga doa yang kita haturkan itu akan dikembalikan kepada kita.
salat yang kita panjatkan nggih untuk orang saleh Bapak Ibu itu nanti akan dikembalikan kepada kita juga. Oh, wong iku melok nyolati aku toh. Sok ben tak goleki sampean. Itu orang itu ikut nyolat saya. Tak goleki. Jadi masalahnya di situ. Karena kan mayit hadir di situ arwahnya. Dia tahu siapa yang nyolati, dia tahu siapa yang menyakiti dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nggih, kula ana besok. Ngoten nggih. Tapi itu Bapak Ibu nggih. Jadi sekali lagi niki pelajaran yang paling perlu untuk kita perhatikan kalau panjenengan melayat, jenengan takziah, jangan sampai lupa untuk menyolatkan. Jenengan berdiri sendiri mboten napa-napa, ndak apa-apa, Pak. Itu jauh lebih baik Bapak Ibu dibandingkan tidak sama sekali. Bahkan sampai mayit sudah dimakamkan saja Rasulullah SAW sampai harus beliau tetap sholat di atas kuburnya Bapak Ibu, sholat jenazah. Apalagi mayit masih di situ, kita datang yo lek ketemu keluargane, wis ra ketemu keluargane, mboten donga napa niku mboten dongane si mayit mek lenggah tok ngoten. Jadi Bapak Ibu yo lebih parah kita daripada penganut agama lain. Nggih. Makaten kurang lebihnya mohon maaf. Ibu-ibu mungkin ada yang tanyakan. Ibu-ibu, bapak-bapak ditutup pertanyaannya. Benjing balik. Mboten enten Ibu. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.